kembali lagi di channel Bukupedia University. Kali ini kita akan membahas paper mengenai analisis perubahan garis pantai dengan menggunakan data citra Landsat di pesisir Kabupaten Kulon Progo yang ditulis oleh Hendrik Cahyono dan kawan-kawan. Menurut Istiono, tahun 2011, lingkungan pantai merupakan wilayah yang selalu mengalami perubahan karena menjadi tempat bertemunya dua faktor yang berasal dari daratan dan dari lautan. Garis pertemuan antara daratan dan lautan inilah yang disebut dengan garis pantai. Perubahan lingkungan pantai diakibatkan oleh gerakan angin yang membangkitkan gelombang sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai merupakan satu proses secara terus-menerus melalui berbagai proses, baik pengikisan atau abrasi maupun penambahan atau akresi yang diakibatkan oleh pergerakan sedimen dan gelombang. Aktivitas seperti penebangan hutan mangrove, penebangan pasir, serta fenomena tingginya gelombang dan pasang surut air laut menimbulkan dampak terjadinya abrasi atau erosi pantai. Menurut Saputro dan kawan-kawan, tahun 2017, salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap perubahan garis pantai adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari 3 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki wilayah pantai berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah Indonesia terdapat pertemuan lempeng tektonik Australia dan Eurasia sehingga memiliki wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap terjadinya bencana. Kabupaten Kulon Progo umumnya memiliki morfologi pantai cenderung landai. Morfologi pantai yang landai apabila terjadi gelombang pasang menyebabkan air akan masuk ke daratan relatif jauh sehingga daerah luapan air menjadi sangat luas dan berpengaruh terhadap perubahan garis pantai. Lokasi penelitian ini berada di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo. Menurut Van Bemmelen, tahun 1970, wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 2 satuan daratan pantai, yaitu Subsatuan Gumuk Pasir dan Subsatuan Daratan Aluvial Pantai. Subsatuan Gumuk Pasir tersebar di sepanjang pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, seperti Pantai Gelagah dan Congot. Pantai Gelagah merupakan tempat bermuaranya Sungai Progo dan Serang yang membawa material sedimen sehingga terbentuk endapan sedimen dari darat dan laut yang dibantu oleh angin. Subsatuan Daratan Aluvial Pantai terletak di sebelah utara Satuan Gumuk Pasir dengan sumber materialnya berasal dari gumuk pasir yang terbawa oleh angin. Proses pengolahan data perubahan garis pantai di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo yang pertama dilakukan dengan melakukan komposit band citra satelit Landsat tahun 1999, tahun 2002, tahun 2013, dan tahun 2016 menggunakan software NP 4.5. Selanjutnya, citra satelit Landsat dilakukan penajaman citra dari resolusi spasial 30 meter menjadi 15 meter. Tujuan dari penajaman citra ini untuk mempermudah interpretasi objek. Selanjutnya dilakukan digitasi on-screen garis pantai tiap data satelit Landsat. Digitasi on-screen garis pantai diikat pada skala 1/2000 sehingga resolusi atau piksel citra terlihat lebih jelas. Hasil interpretasi citra menunjukkan bahwa terjadi perubahan garis pantai di Kabupaten Kulon Progo selama periode tahun 1999, tahun 2002, tahun 2013, dan tahun 2016. Perubahan garis pantai yang terjadi sangat bervariasi, meliputi kejadian abrasi dan juga akresi.
Pengukuran perubahan garis pantai dilakukan pada 8 titik dengan rincian setiap kecamatan terdapat 2 titik yang diukur. 2 titik di setiap kecamatan meliputi 1 titik untuk abrasi terbesar dan 1 titik untuk akresi terbesar. Pada titik 1 berada di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, dan cenderung terjadi abrasi sebesar 197,1 meter karena terletak dekat dengan muara Sungai Bogowonto yang sering meluap ketika musim penghujan. Pada titik 2 dan 3 berada di wilayah Pantai Gelagah, cenderung terjadi akresi sebesar 2,9 meter dan 60,4 meter. Titik 2 dan 3 terletak di sekitar bangunan breakwater Pantai Gelagah, sehingga adanya breakwater yang dapat mencegah terjadinya abrasi. Keberadaan muara Sungai Serang yang terlindung breakwater juga menyebabkan terjadinya pengendapan sedimen pantai. Pada titik 4 terletak di sebelah timur muara Sungai Serang, sehingga cenderung terjadi abrasi dengan lebar 205,2 meter. Pada titik 5 terjadi akresi sebesar 29,9 meter di Desa Garongan, Kecamatan Panjatan. Akresi di titik 5 dapat terjadi karena aliran air muara Sungai Serang yang cenderung mengarah ke arah timur dengan membawa sejumlah sedimen dari titik 4 dan kemudian terendapkan di titik 5. Pada titik 6 dan titik 7 cenderung terjadi abrasi dengan lebar masing-masing 171,2 meter dan 219,5 meter. Abrasi di titik 6 dan 7 masing-masing berada di Pantai Bugel dan Pantai Trisik yang sama-sama dapat disebabkan oleh gelombang besar dan luapan muara Sungai Progo. Pada titik 8 terletak dekat dengan muara Sungai Progo sehingga cenderung terjadi akresi sebesar 56,1 meter. Akresi terjadi karena Sungai Progo merupakan salah satu sungai besar yang melintasi daerah istimewa Yogyakarta dan menjadi tempat muara dari beberapa sungai-sungai kecil. Nah, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kulon Progo umumnya memiliki morfologi pantai cenderung landai. Morfologi pantai yang landai apabila terjadi gelombang pasang menyebabkan air akan masuk ke daratan relatif jauh, sehingga daerah luapan air menjadi sangat luas dan berpengaruh terhadap perubahan garis pantai. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil pada wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo selama tahun 1999 sampai tahun 2016 mengalami perubahan garis pantai meliputi abrasi dan akresi. Abrasi terparah terjadi di wilayah Pantai Trisik sebesar 219,5 meter yang disebabkan oleh gelombang besar dan luapan muara Sungai Progo. Abrasi berdampak pada tumbuhan pantai yang mengering dan merusak bangunan rumah. Upaya mitigasi alami dengan penanaman tumbuhan pantai seperti cemara udang yang telah dilakukan, namun tidak cukup kuat menahan terjadinya abrasi. Akresi terbesar terjadi di wilayah Pantai Gelagah sebesar 60,4 meter yang disebabkan oleh keberadaan breakwater. Upaya mitigasi buatan dengan pembangunan breakwater di Pantai Gelagah terbukti kuat untuk menahan abrasi. Nah, itulah pembahasan paper mengenai analisis perubahan garis pantai dengan menggunakan data citra Landsat di pesisir Kabupaten Kulon Progo. Sampai jumpa, dadah!